Selamat siang Mas Fadil, senang bertemu kamu hari ini. Bagaimana kabar Mas Fadil hari ini? Siang Bu, kabar saya ya lumayan Bu, tapi hari ini saya merasa cemas Bu. Cemas ya. Terima kasih sudah datang. Sebelumnya saya akan menjelaskan sesi kita hari ini dari 45 menit dari sekarang ya sampai jam 15. Nah, kita akan fokus pada satu hal dari masalah Mas Fadil yang paling mendesak. Baik Ibu, masalah saya tentang nilai saya yang turun drastis karena sulit mengatur waktu belajar Ibu. Baik Fadil, perlu diketahui bahwa peran saya di sini adalah membantu kamu menjelajahi masalah kamu dan menemukan rencana tindakan yang berasal dari dirimu sendiri. Saya tidak akan memberi nasihat yang harus diikuti, melainkan kita akan berdiskusi dan berkolaborasi. Baik Ibu, saya paham. Bagus kalau begitu. Mari kita mulai. Ceritakan lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi dengan pengaturan waktu belajarnya Mas Fadil. Jadi begini Bu, setiap malam setelah makan saya berniat untuk belajar, tapi selalu gagal. Saya buka HP sebentar, lihat notifikasi, lalu tanpa sadar saya sudah scrolling media sosial sampai jam 10 malam Ibu. Saya merasa lelah dan gagal. Lelah dan gagal ya. Kamu merasa sangat kecewa pada dirimu sendiri karena tidak bisa mengendalikan penggunaan ponsel yang mengganggu waktu belajar kamu. Iya Bu, saya kecewa sekali. Saya tahu saya harus belajar untuk masa depan, tapi seakan-akan ponsel itu punya magnet yang kuat sekali Bu. Saya bisa merasakan betapa beratnya tekanan itu ya Mas Fadil. Jika kita ibaratkan nih, seberapa besar kekuatan ponsel itu dalam skala 1 sampai 10, di mana 10 adalah sangat, berapa nilainya untuk Mas Fadil? Mungkin 8 Ibu, karena hampir tidak ada malam saya bisa lepas dari HP. Besoknya saya menyesal, tapi malamnya terulang lagi Ibu. Jadi penyesalan dan pengulangan ya. Kalau begitu, apa yang sudah pernah Mas Fadil coba untuk mengurangi kekuatan 8 dari ponsel itu? Saya pernah coba untuk titipkan HP saya ke orang tua Ibu, tapi cuma bertahan sampai 3 hari saja. Setelah itu saya merengek untuk meminta dikembalikan dengan alasan untuk materi sekolah. Bertahan 3 hari ya, dan kamu merasa butuh handphone itu untuk materi sekolah. Nah, itu artinya Mas Fadil punya kesadaran dan keinginan untuk berubah, tapi juga punya kebutuhan akan ponsel. Dengan sisa waktu yang kita punya ini, mari kita coba identifikasi ya Mas Fadil, langkah-langkah konkret itu. Kalau kamu bisa lepas total nih, adakah cara lain yang bisa mengurangi kekuatan ponsel itu dari skala 8 ke 5 atau 6? Mungkin kalau saya matikan notifikasi semua media sosial Ibu, dan hanya taruh HP di meja belajar untuk materi saja, jadi tidak di tempat tidur. Matikan notifikasi dan taruh di meja ya Mas Fadil. Itu ide yang bagus. Mas Fadil itu sebenarnya dalam kendali diri kamu. Nah, dari ide ini, mana yang paling mudah untuk Mas Fadil ikuti dan lakukan sebagai langkah pertama mulai malam ini? Yang paling mudah mungkin dengan mematikan semua notifikasi kecuali notifikasi dari aplikasi belajar dan chat keluarga Ibu. Saya akan mencoba itu Ibu malam ini juga. Bagus sekali Mas Fadil, itu langkah awal yang realistis dan konkret. Ini yang kita sebut rencana tindakan ya Mas Fadil. Bagaimana kalau kita sepakati nih Mas Fadil, mencoba rencana ini selama 1 minggu dulu ya untuk kedepannya. 1 minggu ya Ibu. Baik Ibu, saya akan mencobanya. Hebat sekali. Mari kita simpulkan. Dalam 45 menit ini kita sudah mengidentifikasi masalah utama adalah pengendalian ponsel. Nah, kamu sudah memahami peranmu dan kamu sudah memilih solusi awal yang realistis dengan mematikan notifikasi. Apakah kamu merasa lebih jelas sekarang? Ya Ibu,
Saya merasa lebih jelas dan lebih lega. Terima kasih banyak Bu Olivia. Sama-sama Mas Fadil, saya yakin kamu mampu, dan jika ada waktu dan diperlukan, kamu bisa menemui saya lagi minggu depan ya untuk mengevaluasi rencana tindakan ini. Selamat mencoba ya Mas Fadil. Baik Ibu.